Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhajiz Sarip Lubis dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Tadris Biologi. Saya akan menjelaskan metabolisme dan energi. Metabolisme merupakan sekumpulan reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup. Reaksi-reaksi ini meliputi sintesis molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dan penyusun molekul besar dari molekul yang lebih kecil. Beberapa reaksi kimia tersebut antara lain respirasi, glukolisis, fotosintesis pada tumbuhan, dan sintesis protein. Proses metabolisme. Proses metabolisme terbagi dua, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme di mana substansi sederhana dikonversi menjadi substansi kompleks. Tahap perubahan senyawa tersebut harus didukung dengan energi kimia seperti cahaya, yang mana fungsinya adalah untuk mengikat berbagai senyawa sederhana sehingga dapat membentuk suatu senyawa kompleks. Katabolisme yang melibatkan reaksi penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang disertai pelepasan energi. Pada proses ini katabolisme melakukan reaksi oksidasi menggunakan energi bebas dan menggunakan bantuan enzim. Fungsi metabolisme. Fungsi metabolisme mengganti sel yang rusak. Pada proses metabolisme protein akan terjadi perubahan dua buah senyawa, yaitu polimer dan monomer asam amino. Polimer tersendiri merupakan protein yang memiliki beragam fungsi seperti membentuk struktur sel dan mengganti sel yang rusak, sehingga dengan proses metabolisme protein, kerusakan sel atau jaringan pada tubuh dapat diatasi dengan cepat. Kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Fungsi ini bisa Anda dapatkan ketika proses metabolisme tubuh dalam kondisi baik dan maksimal, serta asupan gizi yang dibutuhkan tubuh terpenuhi dengan baik. Ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Hampir semua zat gizi yang masuk dalam tubuh makhluk hidup memiliki satu fungsi yang sama, yaitu untuk pertumbuhan jaringan tubuh. Jadi ketika zat gizi dapat diubah menjadi energi, maka pertumbuhan jaringan juga akan terjadi secara otomatis. Keempat, penyusun unit pembangunan sel. Tak hanya berfungsi untuk menggantikan sel yang rusak, namun metabolisme juga berfungsi untuk menyusun unit pembangun sel, khususnya metabolisme protein. Energi. Menurut Putra Santoso, energi secara sederhana didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja dan menimbulkan perubahan dapat diukur menurut jumlah kerja yang dilakukan selama terjadi perubahan. Selama perubahan fisika dan kimia selalu berkaitan erat dengan distribusi energi. Sesuai hukum termodinamika bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya energi kimiawi yang terkandung dalam bahan makanan berupa karbohidrat secara kompleks akan dapat dirubah menjadi energi spesifik yang digunakan oleh hewan untuk menggerakkan otot-otot tubuhnya sehingga dapat beraktivitas. Jenis-jenis energi. Jenis-jenis energi yaitu energi kinetik, berkaitan dengan pergerakan molekul. Hasil dari pergerakan molekul biasanya akan menimbulkan panas tubuh bagi hewan karena adanya pergerakan yang aktif dari molekul-molekul pada kondisi di atas suhu mutlak. Kedua, energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan energi yang terkunci dalam struktur molekul. Energi tersebut dapat dilepaskan selama reaksi berlangsung, di mana ikatan kimiawi dipecah atau dibentuk kembali. Ketiga, energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk mengganggu keseimbangan gaya atau kekuatan dalam molekul, misalnya asam lemak atau glukosa, agar terjadi pemutusan ikatan-ikatan atom antar molekul tersebut. Dapat terjadi melalui mekanisme selanjutnya. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat pada organ pencernaan. Karbohidrat dirubah
dari bentuk polisakarida atau disakarida ke dalam bentuk monosakarida. Di mulut dan di lambung, polisakarida dirubah oleh enzim pitalin dan amilase menjadi maltosa. Di usus halus, maltosa dirubah oleh enzim invertase, maltase dan laktase menjadi glukosa. Dalam bentuk monosakarida, karbohidrat bisa diserap usus masuk ke dalam pembuluh darah atau sirkulasi portal, kemudian masuk ke dalam sel. Di dalam sel ini terjadi oksidasi karbohidrat untuk menghasilkan panas dan energi. Karbohidrat yang tersisa disimpan dalam bentuk glikogen atau dikonversi menjadi lemak. Metabolisme lemak, yaitu pencernaan lemak berlangsung di usus dibantu oleh enzim lipase. Lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Kedua, asam lemak dan gliserol diserap usus masuk ke dalam peredaran darah. Lemak yang tidak langsung dipakai akan disimpan ke jaringan lemak. Asam lemak dan gliserol dari peredaran darah diantar ke sel. Di dalam sel, asam lemak dan gliserol mengalami oksidasi untuk menghasilkan tenaga. Sisanya akan disimpan di dalam jaringan lemak. Metabolisme protein, yaitu metabolisme protein ini disalurkan pencernaan protein dicerna oleh pepsin dan renin menjadi pepton. Di dalam usus, pepton diubah menjadi polipeptida oleh tripsin. Polipeptida diubah menjadi asam amino oleh erepsin. Asam amino diantar ke dalam sel dan oleh sel. Protein digunakan untuk perbaikan dan pertumbuhan. Produk buangan berupa uren, kreatin, dan asam urat. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.